Hello, thank you banget udah beli wedding planner by Ade Fitriani. Semoga template ini bisa ngebantu kalian dalam planning pernikahan kalian. Dan semoga kalian juga bisa dapetin wedding dream kalian dengan tracker ini. Oh ya, kalian perlu untuk nyiapin waktu sekitar 10-15 menit untuk lihat tutorial ini biar kalian gak bingung gimana cara pakai plannernya. Kalian bakal dapetin dua template. Yang pertama template dengan contoh, yang kedua itu yang siap isi, tinggal kalian isi aja. Nah, ini bagian pertama yang kalian bakal lihat itu di how to. Di sini instruksinya simple banget, teman-teman. Teman-teman tinggal masuk ke make a copy di sini, terus dia bakal langsung make a copy. Nanti sheetnya yang di make a copy itu bakal jadi sheetnya teman-teman. Setelah itu, teman-teman bisa masuk ke bagian master. Di sini yang perlu diisi adalah yang bagiannya warna putih. Di sini nama pacar kamu, terus habis itu nama kamu juga, dan tanggalnya nih, kalian mau nikah di tanggal berapa. Nanti dia bakal auto ngikutin di tanggalan di sini. Lucu ya. Misalkan aku pengen nikah di tanggal 13, ntar berubah di sini. Anggaplah kita di tanggal 6 ya, dan location-nya itu di Jakarta. Guest tag ini bakal berguna nanti karena kita punya guest list. Jadi diisi siapa aja tagnya, misalkan bride family, bride friend, terus habis itu work college, terus habis itu groom family dan kawan-kawan. Di sini ada input your other tag kalau misalkan teman-teman punya tag lainnya. Di sini ini yang financial itu tuh bakal auto kehitung karena dia itu datanya dari budgeting tracker di sini. Nanti teman-teman isinya di sini. Cuman balik dulu ke master. Di sini ada mood board. Kalau misalkan teman-teman pengen punya wedding dream gitu ya, mood boardnya kayak gimana bisa teman-teman masukin aja. Ini kan sebenarnya cuman kayak, teman-teman bisa insert your picture di sini. Caranya gimana? Gampang, teman-teman tinggal masuk ke insert, terus habis itu image. Nanti terserah teman-teman mau insert image in cell atau yang di overcell. Nanti dia auto masuk ke sini, ya udah tinggal disusun-susun aja kayak gitu. Habis itu teman-teman bakal masuk ke bagian timeline. Timeline di sini biar teman-teman itu punya to-do list yang mana nanti to-do listnya itu bisa dibikin 12 bulan sebelum wedding, 6 sampai 12 bulan sebelum wedding, dan seterusnya. Ini to-do listnya diisi aja. Misalkan kayak di 12 bulan sebelum pernikahan gitu ya, masukin cari cari vendor makeup, vendor baju, WO, dan kawan-kawan, teman-teman isi. Nah, yang ada diisi di sini nanti tuh bakal jadi checklistnya teman-teman di master di sini gitu. Jadi si live to do ini kalau misalkan teman-teman belum checklist, dia nggak bakal masuk ke sini. Biar apa? Biar teman-teman tuh gampang gitu ya ketika masuk ke template ini. Terus teman-teman masuk nih, checklist gue apa aja nih? Oh, 12 bulan sebelum masih ada 5 yang belum selesai. Teman-teman tinggal masuk ke timeline, oh yang belum selesai ini nih. Kalau di teman-teman checklist, there. Nah, teman-teman di sini bakal berkurang jadi 4 dan seterusnya. Nah, ini nih yang paling repot ya, karena budgeting, teman-teman perlu budgeting, terus habis itu teman-teman juga perlu nge-track ketika udah bayar-bayar, ini udah nyampe mana aja, yang udah dibayar, yang belum di mana. Teman-teman juga perlu analisa, ini pengeluaran gue paling gede tuh di mana gitu ya. Nah, ini kita mainnya di tab si budget tracker. Nah, di sini kalau misalkan warnanya itu putih, teman-teman perlu isi sendiri bagian yang sini. Nah, ini auto kehitung ya teman-teman. Jadi teman-teman misalkan punya saving. Nah, saving ini karena kita punya saving tracker, dia ngambil data dari sini. Teman-teman punya target berapa nih gitu kan. Nah, di sini savingnya sekian, terus misalkan teman-teman dapat kontributor dari keluarga gitu, dari orang tua. Teman-teman isi, terus habis itu misalkan dari yang lain gitu, teman-teman bisa isi di sini. Nanti totalnya bakal auto terhitung. Nah, teman-teman itu bisa banget untuk bikin planning. Nanti budget plan ini juga auto terhitung. Teman-teman bisa ngitung dari sini. Jadi misalkan teman-teman masuk ke paperwork nih ya, ada surat pengantar nikah. Ini aku juga belum tahu habisnya berapa, jadi ngarang angkanya. Di sini misalkan taruh 100.000 dan kawan-kawan diisi. Nanti di sini juga ada bagian seserahan, ada kategorinya. Teman-teman kalau misalkan punya kategori lainnya, tinggal masuk aja ke sini. Nanti tinggal di input ya di sini di other gitu. Nanti teman-teman isilah semuanya di seserahan. Nanti estimated price ini ketika budgetnya tuh berapa sih kira-kira ketika teman-teman budgeting awal. Jadi ini diisi si estimated price ini ketika teman-teman masih ketika teman-teman emang masih survei-survei gitu ya. Di sini ada estimated price juga di untuk vendors. Nanti vendorsnya teman-teman bisa juga pilih nih sesuai kategori gitu. Nah, ini auto ya, karena ini kan dari bagian vendor. Jadi teman-teman ketika mau ngisi ini, kalau misalkan ada yang lain gitu ya vendornya selain yang ada di sini, teman-teman bisa edit di bagian vendor yang ada di sini nih. Nanti dia bakal ngikut. Teman-teman bisa masukin
si vendor-vendor ini apa aja namanya. Nanti masuk ke wedding organizer, venue, dan kawan-kawan. Kalau teman-teman pengen punya vendor yang lain juga bisa ditambahin ke input your other vendor di sini. Karena data yang dari sini bakal masuk ke sini. Dari sini bakal masuk ke budgeting tracker. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Nah, terus udah nih teman-teman isi semuanya bakal terhitung kira-kira budget plan-nya berapa. Nanti bakal kehitung ya yang udah dimasukin sama temen angkanya berapa. Oh, budget plan-nya 171 juta. Tapi wedding fund-nya teman-teman ketika di awal itu di 300 juta gitu ya. Jadi teman-teman masih punya budget left sekitar 128 juta sekian. Nah, nanti di sini dia bakal keluar nih. Your budget plan is well structured gitu ya. Kalau misalkan yang teman-teman planningin itu di luar dari budget total yang ada di sini, itu dia bakal auto ada tulisannya kayak gini teman-teman. You have exceed your budget gitu. Nanti ada emoji marah juga, artinya teman-teman either harus nambahin dari si fundingnya tadi atau teman-teman nurunin budget untuk pernikahannya teman-teman. Masih di tab yang sama, masih di tab budget tracker gitu. Nanti teman-teman juga bisa ngeliat yang udah dibayar yang mana, terus habis itu kira-kira sisa duit yang bisa dipakai nih left to spend-nya berapa banyak. Ini persentasenya juga kelihatan, ini yang udah kebayar sekian, terus habis itu yang belum kebayar nih yang hijau ya gitu. Kalau misalkan teman-teman pengeluarannya itu masih di bawah budgetnya teman-teman, nanti bakal ada tulisan your budget spending is on track, jadi masih aman gitu. Kalau misalkan kelebihan dia bakal berubah nih, ada tulisannya you have exceed your budget. Jadi teman-teman masih, jadi kelihatan gitu ya, ini budgetnya udah kelebihan atau belum, kayak gitu. Nah, terus teman-teman jangan lupa ketika ngisi, teman-teman isi nih yang di real price, karena kan pasti nanti bayar-bayar ada ya harga aslinya berapa. Misalkan teman-teman pas lagi survei itu cuma 100.000, tapi real price-nya ternyata 120.000 gitu. Terus habis itu teman-teman ketika bayar kan biasanya ada terminnya, bisa masukin dulu DP-nya berapa gitu. Nanti kasih status jangan lupa, karena ini sangat berhubungan sama status yang ada di atasnya si amount spend-nya di sini. Karena yang dihitung di sini yang baru DP sama yang udah paid aja. Teman-teman jangan lupa kasih statusnya, dan ini yang di total itu nggak usah dihitung karena dia bakal auto terhitung sendiri karena ini warnanya kuning. Jadi ingat-ingat kalau misalkan yang diisi yang warna putih aja, selain warna putih jangan diisi. Nah, di sini teman-teman bisa ngeliat nih, misalkan Paperworks, ini itemnya ya teman-teman, karena kan itemnya banyak banget. Ini bukan uang, tapi ini item. Dari total, ternyata yang udah paid itu baru 18%, yang unpaid itu masih 31%, yang baru DP doang, itu ada 50% item dari total item yang teman-teman isi gitu. Jadi, kalau misalkan udah paid semua berarti udah aman. Kalau misalkan masih banyak yang DP-DP, itu berarti teman-teman perlu perhatiin. Oh iya, di due date-nya di sini, jadi teman-teman tahu nih kira-kira harus bayarnya kapan. Nah, di due date-nya ini ketika dia warnanya merah, ini udah aku kasih rumus. Kalau misalkan warnanya merah itu berarti udah mendekati hari pembayaran, 7 hari sebelum pembayaran. Jadi yang warna merah ini yang perlu teman-teman perhatiin ketika teman-teman pengen bayar. Kalau misalkan di sini kita kelihatan ya, ini budgetnya tuh keluarnya tuh kemana aja. Nah, ini distribusinya teman-teman, kayak misalkan planningnya tuh distribusi paling banyak itu di jewelry gitu kan, di seserahan, di vendor paling banyak ini di wedding, di situ kan di wedding attire gitu. Tapi ternyata pas pembayaran yang paling banyak tuh malah di yang lain. Nah, ini biar kita jadi tahu juga ini sebenarnya udah sesuai belum ya ketika planning sama yang aktualnya gitu. Nah, ini bagian saving tracker, kan teman-teman pasti bakal nabung ya. Entah itu nabungnya dari joint income atau kayak gimana. Nah, di sini bisa dicek progresnya. Misalkan di sini kita kan punya saving target itu di 200 juta. Terus kita udah starting balance-nya di sini karena warna putih, jangan lupa diisi. Udah punya 100 juta nih. Nah, teman-teman bisa isi nih di setiap bulannya. Ini nggak usah diisi karena udah berwarna. Di sini aja yang teman-teman isi. Misalkan nabung lagi tuh nanti di tanggal 6 gitu ya. Ini dari kita perempuannya gitu. Nanti bakal kehitung udah berapa banyak sih savingnya karena dia bakal ngitung yang ada di sini. Nah, di sini juga ada withdraws. Ini nih budgetnya yang udah kita keluarin. Jadi selama nabung, tapi udah ada budget yang dikeluarin untuk pernikahan. Jadi kita juga bisa kehitung. Nah, ini datanya aku ambil dari budget tracker di bagian total paid. Jadi teman-teman misalkan jadi nggak bingung gitu loh, kok di ATM-nya tuh masih 100 juta gitu ya, karena emang udah ada yang ke spend. At least teman-teman tahu nabungnya udah berapa, yang ke spend udah berapa, dan sebenarnya tabungannya udah achieve target atau belum. Nah, di sini teman-teman masuk ke bagian vendor. Di bagian vendor ini teman-teman cukup isi di sini sebenarnya. Namanya bakal ngikutin di sini. Jadi di sini nggak usah perlu diisi karena bakal automate datanya dari sini.
Nah, di sini sebenarnya cuman bagian besarnya aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kayak cari namanya, ditaruh di sini dulu, terus habis itu amount-nya berapa, notes-nya itu apa. Untuk detailnya, teman-teman itu bisa masuk bagian sini nih, karena di sini udah ada semuanya. Misalkan WO. WO teman-teman bisa isi nama WO-nya siapa. Ini WO 1, 2, 3, sampai 5. Ini teman-teman bisa kasih nama sesuai WO yang teman-teman hubungin. Terus habis itu masukin kontaknya, email address, dan kawan-kawan. Nah, di situ teman-teman bisa nih untuk checklist kan. Misalkan di sini consultation dia ada gitu ya. Terus habis itu budgeting, dia bantu budgeting atau enggak? Iya, di checklist. Terus ngasih staff kru nggak di checklist. Dan teman-teman lakuin ini ke semua vendornya teman-teman. Nanti kalau teman-teman pilih aja di sini. Nah, nanti jadi warna hijau ya. Jadi teman-teman tinggal kasih pros and cons-nya. Nanti kalau misalkan teman-teman milihnya, oh gue bakal milih wedding organizer yang pertama. Nanti teman-teman tinggal balik ke vendor lagi, oh yang dipilih yang pertama nih si Brand Story di checklist. Nanti dia bakal masuk amount budgetnya ke sini. Gitu. Nah, terus habis itu teman-teman masuk ke venue. Di venue sama, teman-teman bisa isi semuanya dulu kayak tadi. Terus habis itu kalau misalkan dipilih yang pertama, tinggal di checklist aja. Nah, teman-teman juga bisa, biar gampang untuk bikin perbandingan, otomatis butuh ya fotonya. Teman-teman bisa insert picture di sini. Nah, caranya tinggal klik di sini, terus insert picture, image, terserah pengen yang di image oversell atau incel. Kalau incel nanti bentuknya gini teman-teman. Anggaplah kita masukin yang ini nih fotonya agak ngarang aja ya, yang paling cepat. Terus nanti teman-teman masukin dar, udah deh masuk. Kalau teman-teman butuh foto yang lebih banyak, teman-teman tuh tinggal di sini nanti teman-teman bisa pencet plus biar teman-teman bisa masukin foto lebih banyak nih. Jadi ke bawah ya, venue 1 ke bawah, nanti venue 2 ke bawah juga. Biar nggak terlalu penuh, teman-teman bisa tutup lagi. Nah, nanti tinggal dimasukin deh pros and cons-nya biar teman-teman juga lebih gampang untuk membandingkan. Otomatis kan yang bakal mempengaruhi itu kayak tempatnya bagus atau enggak, terus habis itu harganya udah oke atau belum, dan kawan-kawannya. Makanya perlu tuh untuk teman-teman masukin pros and cons-nya, biar teman-teman nggak bingung ketika teman-teman waktu nanti milihnya. Nah, ini masuk ke catering option gitu ya. Nah, di catering option ini teman-teman itu yang perlu teman-teman isi di bagian sini aja teman-teman, di bagian bawah. Nanti di sini teman-teman bisa masukin nama vendornya 1, 2, 3 atau yang mana gitu kan, diisi satu-satu, masukin semua menunya biar teman-teman juga gampang untuk ngebandinginnya. Catering 1 menunya appetizer-nya apa, terus habis itu main course-nya apa, salad and soup-nya apa, dessert dan kawan-kawan. Teman-teman butuh foto, tinggal digedein. Nanti teman-teman masukin fotonya masing-masing ya. Kayak misalkan di menu yang pertama apa, kedua apa, biar lebih gampang untuk pemilihannya nanti. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman pilih nih, oh gue pengen pilih catering 1 gitu ya, pengen pilih catering 1. Nanti yang dipilih bakal auto masuk ke summary di sini. Nah, di sini appetizer, main course, soup, salad, dessert, drinks, ini bakal auto terisi karena teman-teman checklist di sini. Misal ini aku hilangin ya checklist ya. Dia bakal hilang. Jadi menu mana yang teman-teman pilih itulah yang bakal masuk ke atas tuh. Gitu. Jadi semoga ini juga memudahkan teman-teman ketika teman-teman pilih-pilih, karena kan pasti pusing ya kalau misalkan vendornya banyak, menunya banyak, kayak mumet. Jadi pakai ini biar lebih gampang. Ini juga cara ngisinya sama teman-teman kayak yang tadi. Ini yang untuk MUA atau hairstylist. Teman-teman tinggal masukin fotonya aja. Di sini ada insert link. Kalau misalkan teman-teman pengen ngeliat postingannya, masukin aja linknya seperti biasa. Terus di sini kalau teman-teman pengen nambahin foto tambahannya, gitu. Di sini teman-teman tinggal pilih nih. Sebelum dipilih teman-teman masukin dulu kayak namanya, kontak, nanti nama kalau mau diganti tinggal di sini ya. Nah, tinggal gantilah di situ gitu. Nanti yang dipilih yang mana? Oh, yang ini. Teman-teman juga perlu untuk masukin pros and cons-nya. Biar apa? Biar teman-teman nggak bingung mau milih yang mana, kelebihannya apa, kekurangannya apa, pasti kan ada. Gitu. Nah, terus di sini wedding attire juga sama persis kayak yang tadi. Teman-teman tinggal masukin aja fotonya. Kalau mau foto lebih banyak, tinggal digedein di sini. Terus teman-teman juga masukin pros and cons-nya, kayak misalkan yang ini cuman daerah Jawa Tengah only gitu kan, jadi nggak bisa dikirim ke Jakarta. Padahal teman-teman udah suka tapi nggak bisa dikirim, ya udah gitu. Jadi ini juga penting. Terus di sini fotografer, ini juga cara ngisinya juga sama persis kayak yang sebelumnya. Terus di sini nih yang guest list nih yang penting. Nah, ini nih yang penting di sini yang di guest list. Teman-teman perlu isi bagian putih aja di sini. Nanti yang lain auto kehitung. Nah, teman-teman bisa ngisi nih kayak aku misalkan guest name-nya Ade, Angga, Erwin, Tia. Nah, di sini
tag-nya apa aja itu sebenarnya bakal auto sesuai sama apa yang teman-teman isi di master tadi. Makanya di master itu jadi penting ya. Teman-teman isi. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen ngefilter siapa aja nih yang udah dikirim, siapa aja yang belum, siapa aja yang attending, siapa aja yang enggak. Karena kan kalau misalkan teman-teman punya list banyak banget, pasti bingung kan. Nah, di sini juga udah kelihatan. Misalkan teman-teman pengen tag-nya itu di groomsman, terus habis itu udah send dan dia attending. Ini bakal keluar, oh si Angga bakal attending nih nanti dan dia ini adalah groomsman. Bener ya di sini. Nah, kalau yang di sini adalah orang-orang yang pasti bakal datang. Jadi kalau misalkan di sini statusnya adalah attending, dia bakal masuk ke bagian sini gitu. Nah, ini di honeymoon planning, kalau teman-teman pengen honeymoon nantinya, di sini teman-teman bisa masukin start date-nya kapan, end date-nya kapan. Jadi, oh ini bakal 23 hari nih gitu. Budget plan misalkan 10 juta. Teman-teman masukin nih di sini. Nanti teman-teman bisa masukin date-nya hari apa nanti di sini, oh ini hari pertama. Nanti teman-teman bisa masukin waktunya kayak, oh kalau misalkan pagi itu gue bakal berangkat misalkan dari jam 10 pagi gitu ya sampai jam 14.00 itu teman-teman lagi di bandara misalkan, berarti kan pengen naik pesawat gitu. Teman-teman tinggal masukin di detailsnya apa naik pesawat. Ini budgetnya berapa, teman-teman bisa masukin ke bagian sini. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, di sini dia bakal kehitung total budgetnya bakal berapa. Ini total budget adalah ketika teman-teman lagi planning. Nanti yang aktualnya bakal kehitung. Teman-teman udah bayar apa belum, pendingnya berapa, totalnya berapa. Ini bakal auto terhitung di sini. Kalau teman-teman punya referensi tempat, teman-teman bisa tinggal masukin place-nya di mana, link-nya apa, price-nya berapa. Nah, di sini info-info tentang booking accommodation teman-teman tinggal masukin ke bagian sini aja. Udah gitu aja, gampang banget kan pakainya. Cuman menurut aku ini cukup compact dan memudahkan karena ini juga yang aku pakai secara pribadi untuk ngeplan wedding aku tahun depan insya Allah gitu ya. Dan semoga ini juga bisa ngebantu planning wedding kalian dan bisa achieve wedding dream kalian. Jadi semoga bermanfaat.